mahasiswa, selamat datang lagi di materi perkuliahan kita, yaitu kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia atau faktor human. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang faktor yang berikutnya, yaitu komputer. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu sebuah anekdot di depan ini. Oke, kira-kira ini sedang terjadi di mana dan apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang itu ya. Ya, kedua orang ini ya kasetnya. This one's thin line, space, thick line, thin line, space, dan seterusnya. Ayo kira-kira apa? Ya, benar. Dia sedang membaca sebuah barcode sebenarnya. Cuman, ya ini cuman anekdot aja. Karena, ya inilah yang terjadi kalau manusia, ya, mau mencoba berbicara atau berbahasa seperti komputer. Jadinya ya aneh gini. Ya, kita tahu semua barcode ini sebenarnya adalah yang bisa membaca itu kan komputer sebenarnya, ya. Yang mana thin line dan seterusnya atau garis tipis, garis tebal itu semuanya adalah kode yang dipakai oleh komputer sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai sih terjadi seperti ini karena nanti ini akan menimbulkan perbedaan interaksi yang seharusnya terjadi, kira-kira begitu. Oke, terkait komputer, sebenarnya ini sudah kalian pernah pelajari ya waktu kuliah PTI ya. Jadi dalam sebuah komputer itu ada perangkat input, ya, ada perangkat output, ada memori, dan ada processing unit ya. Jadi yang input ya perangkat-perangkat input contoh paling gampang ya mouse sama keyboard gitu. Kemudian ada perangkat output, itu ya ini contohnya ada monitor, ya speaker, headset, kemudian ya banyak lah. Ini harusnya kalian sudah ngerti semua. Dan ada paper output atau input. Jadi kertas itu sebenarnya bisa untuk dua ya, untuk output ataupun input gitu ya. Contoh yang bisa jadi input ya misalkan dalam kertasnya ada barcode jadi input. Paper output ya berarti di print. Kemudian ada memori ya berarti RAM, dan ada ROM. RAM dan ROM. RAM itu yang sifatnya sementara, ROM itu yang biasanya sifatnya permanen, ya bisa hard disk gitu. Kemudian ada processing, pasti ada CPU-nya. CPU sekarang sih ada 2, Intel dan AMD, tapi ya intinya komputer seperti itulah. Oke. Dan perintah piranti input, penjelasannya intinya dia yang akan memberikan instruksi. Ya kalau kita belajar di MK dia akan memberikan instruksi kepada komputer. Jadi nanti komputer yang akan mengolah. Jadi nanti instruksinya semua akan dimasukkan ke dalam processing atau CPU. CPU itu adalah otaknya, nanti outputnya baru dikeluarkan. Ya kira-kira. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Itu kita akan membahas tentang yang input device-nya dulu ya. Jadi ini input device is any hardware device that send data ya. Intinya input device ya sesuai dengan namanya input, berarti akan memberikan data ke dalam komputer. Tadi aku juga sudah bilang bahwa dia akan memberikan perintah ke dalam komputernya. Nah ini contoh di samping ini adalah Logitech trackball ya. Mouse ya, mouse tapi pakai trackball gitu. Nah, perangkat input yang paling biasa kita lihat atau kita pakai sebenarnya itu ada dua, yaitu keyboard dan mouse. Ini yang sekarang paling sering ditemui dalam komputer. Sebenarnya ada yang lainnya lagi ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi intinya ya itulah perangkat input adalah perangkat yang memberikan perintah ke dalam komputer gitu.
Oke, ya ini salah satu contoh yang lainnya yaitu audio conversion device. Jadi alat ini berguna untuk merubah ya. Jadi ini zaman dulu sih. Zaman dulu kan semua suara itu simpannya dalam bentuk tape. Ya, tape atau ya pakai pita itu ya, tape yang pita. Nah, ini adalah tools untuk merubah suara yang dalam bentuk tape tadi menjadi bentuk digital. Nah, tapi kalau sekarang sih sebenarnya sudah bentuk digital semua. Jadi yang tape ini kayaknya sudah mulai jarang digunakan atau bahkan jarang banget. Jadi sekarang semuanya sudah dalam bentuk digital. Cuman ini ya salah satu contohnya aja. Bisa disebut dengan audio conversion device. Oke, berikutnya adalah barcode reader ataupun scanner. Ya, ini tadi di anekdot yang tadi sudah pernah dibahas sedikit ya. Jadi ini sekarang yang sedang dipakai biasanya di dalam market atau apa ya, tempat-tempat yang berhubungan dengan pembayaran lah ya. Jadi kalau yang QR ini biasanya kalau kalian coba aja beli di Janji Jiwa misalkan ataupun di warung-warung kopi lainnya misalkan atau kopi soe gitu misalkan. Nah, itu semuanya kan pakai ada QR code-nya. Nah, QR code-nya itu bisa di-scan. Atau kalau kalian suka pembayaran pakai OVO, itu juga sebenarnya dia ada metode scan-nya ini ya. Jadi sekarang ini juga termasuk dalam salah satu perangkat input karena dia bisa scan sesuatu dalam bentuk misalnya ini kertas gitu, nanti dia menjadi bentuk digital juga. Jadi ini salah satu perangkat input juga. Ya, berikutnya adalah yang tentang biometrics. Jadi biometrics ini ya, ini biasanya dihubungkan dengan yang namanya computers and security. Kenapa bisa dibilang security? Karena ada bagian-bagian tubuh manusia yang tiap manusia itu berbeda ya. Yang paling mudah aja yaitu apa ini, sidik jari ya. Sidik jari kita ini setiap manusia itu berbeda-beda semua, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai password untuk seseorang ya. Makanya dikembangkanlah ilmu namanya biometrics ini. Biometrics itu ya gabungan antara biologi dengan yang komputer itu atau security ya. Jadi ini mirip dengan password ini. Nah, biometrics itu sebenarnya ada macam-macam, nggak hanya yang tadi sidik jari ya. Sebenarnya ada yang lainnya. Jadi ada yang pertama face scanner. Nah, face scanner ini kalau kalian lihat di iPhone yang baru, itu juga sebenarnya sudah pakai yang namanya face scanner ya. Jadi unlock handphonenya itu sudah pakai mukanya. Kemudian ada hand scanner. Hand scanner itu berarti ya hampir sama kayak finger scanner tapi dia seluruh tangan ya. Finger ya berarti jari ya, sidik jari tadi. Kemudian retina. Nah, retina ini juga sebenarnya sebuah bagian tubuh juga yang berbeda-beda di tiap manusia, sehingga ada device-device yang menggunakan retina sebagai kuncinya. Jadi ini biasanya kalau kita nonton film tuh ada tuh ya. Jadi sebelum buka brankas, di-scan dulu matanya, di-scan dulu tangannya, sidik jarinya dan seterusnya. Yaitu untuk sebagai ya kayak password gitulah untuk kuncinya. Nah, yang kelima ini voice scanner ya. Voice scanner ya mendeteksi suara. Jadi suara orang mungkin kalau di bentuk digital kan mungkin ada bedanya. Cuman kalau sekarang sih nggak bisa reliable ya, karena suara bisa diedit dan seterusnya. Cuman ya bisa ditelusuri lah voice scanner ini. Oke, kita akan lihat satu persatu ini. Ya, ini yang contoh dari face scanner ya. Ini kalau kalian perhatikan nih sama kayak materi grafika komputer ya. Ini pembuatan wajahnya ini pakai ya kayak grafika itu ya, pakai wireframe, kita gambar-gambar gitu. Nah, nanti di dalam komputer nanti dia akan ngecek titik-titik ini ya. Titik-titik ini yang membedakan tiap manusia ceritanya gitu ya. Right forehead, left forehead, ini jaraknya misalkan ini berapa jaraknya misalkan aja ya. Mid forehead, right, left dan seterusnya. Jadi titik-titik ini yang akan dibandingkan oleh komputer gitu. Ini yang face scanner ya. Next. Nah, kalau ini yang untuk hand scanner. Jadi ya mirip dengan finger scanner itu, cuman semua tangannya dimasukkan ke dalam alat. Ya. Ini mungkin
contoh di depan ini, contohnya ini pakainya untuk di perkantoran ya, mungkin absensi dan seterusnya itu. Ya, di sini namanya handkey ya, contoh aja sini. Nah, kalau ini yang retina ya, yang matanya. Jadi matanya yang akan dicek ya. Jadi kameranya mungkin ada di atas ini, kemudian ini adalah reflektor atau cermin gitu, kemudian matanya dicek di sini ya, gambar matanya, kemudian dibandingkan. Aku juga nggak tahu detail pastinya, yang jelas bisalah itu dicek gitu ya, matanya dibanding-bandingkan. Nah, yang ini untuk yang audio scanner atau suara manusia. Nah, ini dalam bentuk digital tuh mungkin suara manusia tuh ya ada yang naik turun seperti ini. Dan di satu titik mungkin ada yang naiknya tinggi. Gini. Ya. Kalau kalian suka edit-edit video atau edit audio pasti tahulah dalam bentuk gini ya. Nah, nanti ini bisa dicocokkan dengan suara asli. Jadi suara yang masuk dalam bentuk digital dengan suara manusia aslinya itu dicocokkan grafiknya ini. Tingkat kemiripannya berapa? Kalau tinggi ya mungkin itu berarti adalah orang yang tepat, kalau bukan orang yang berbeda ya, kira-kira kayak gitu. Begitu. Next. Ya, itu tadi yang tentang biometrik ya, yang biometrik ada macam-macam, tadi ada beberapa. Berikutnya alat input yang lainnya, ada card reader atau card scanner, bisa bilang gitulah ya, business card reader. Jadi kira-kira ya kayak kartu nama itu dimasukkan, kemudian dia bisa tahu orang itu siapa dan seterusnya. Ya mirip-mirip dengan apa ya, card reader gitulah, card reader yang untuk membaca data dari kartu gitu ya, atau kayak untuk membuka inilah, untuk membuka pintu di kantor FTI itu kan juga semuanya pakai kayak semacam card reader ini. Jadi dalam kartunya itu ada chipnya yang digunakan untuk ngecek atau ditempelkan ke alatnya supaya bisa terbaca, ada data di sana gitu. Ya, berikutnya lagi salah satu alat input ada namanya digital camera atau camcorder. Ya, ini yang agak jadul ya gambarnya. Sekarang sih semuanya jadi satu lah ya, ada kamera zaman sekarang canggih-canggih lah, ada yang jadi satu langsung dalam bentuk satu satu device gitu. Bahkan mungkin HP pun sekarang juga sudah canggih-canggih, sudah cukup bisa dipakai untuk sebagai digital camera atau camcorder ini ya. HP-nya langsung connect ke dalam dalam laptop atau PC atau komputer, kemudian itu dia bisa ngambil gambar dan dikirimkan langsung. Ya kira-kira kayak gitu. Ini juga salah satu bentuk dari perangkat input. Ya, berikutnya ada perangkat input. Berikutnya itu elektroensepalografi. Intinya dia akan membaca otak kita ya. Jadi sebenarnya di dalam otak kita itu setiap bergerak itu ada aliran listrik di sana, walaupun kecil sekali, nggak bikin strom dan sebagainya, tetap ada aliran listrik di dalam otak kita. Nah, aliran-aliran listriknya ini yang dibaca oleh alat-alatnya ini ya. Jadi pergerakan otaknya itu dibaca oleh alatnya ini. Ya, aku juga nggak tahu ilmu pastinya seperti apa cara membacanya. Yang jelas itu bisa dilakukan dengan device tertentu gitu. Ya, jadi sebenarnya ada sih device-nya itu di FT itu sebenarnya ada. Ini lagi dipakai untuk apa ya, kayak skripsi atau penelitian ya, termasuk aku juga sih pakai itu. Jadi dia bisa baca ini otak kita. Jadi kalau kita pakai alatnya itu kita bisa tahu tingkat kelelahan kita berapa, kapan kita harus istirahat, itu bisa muncul semua. Ya itu sama. Jadi kayak gelombang di dalam otak kita itu dibaca sama alatnya itu. Ya kira-kira kayak gitu. Itulah elektroensepalografi. Ya, ini aku nggak perlu jelasin lagi. Ini adalah alat-alat untuk main game ya. Kalau kalian ya, siapa sih yang nggak suka main game ya? Kayaknya nggak ada, semuanya kayaknya suka main game ya. Tahu lah ini alat-alat ada bermacam-macam bentuk perangkat device-nya ya, input device-nya. Ada ya dalam bentuk game pad. Ya, ini ya pokoknya stick lah, stick, gampangnya stick. Gini. Kemudian ada joystick,
kemudian ada game pedal dan seterusnya. Ya, ini untuk bermain game aja. Ya. Ya, ini juga sama untuk main game, teman yang ini dikhususkan untuk yang mobil ya, atau bermain yang tipenya racing ya. Ini setirnya ini dibuat semirip mungkin dengan F1 ya, ini kalau kayak gini setirnya. Mobil-mobil F1 kan setirnya banyak tombol. Ya, ini dibuat mirip gitu. Kemudian yang ini biasanya dipakai untuk mobil-mobil kayak rally atau game-game dirt gitu ya. Ya, sama-sama ini semuanya juga termasuk ke dalam perangkat input. Ya, terus berikutnya alat input yang lainnya yaitu gesture recognition. Gesture itu gerakan ya. Ini biasanya dipakai di TV atau ini contohnya di sini di dalam papan iklan gitu. Papan iklannya bisa berinteraksi ketika kita bisa melambaikan tangan atau mengepalkan tangan atau melakukan gerakan tertentu. TV ini juga sama. Jadi ada tuh kalau kalian misalkan ke toko TV yang besar, ya katakanlah di mana ya? Transmart, kemarin aku pernah lihat Transmart Semarang itu, ya TV-nya ini bisa mati kalau di gini. Nah, tangannya kita gini gitu, TV-nya mati nanti. Terus kita kalau mau hidupin lagi tangannya tinggal gini gitu, nyala lagi. Kemudian pindah channel tinggal gerak kanan kiri gitu. Waktu itu pernah sih bisa ya. Jadi ini sekarang juga sudah ada, dan kalau kalian perhatikan ini juga akan merubah apa yang disebut dengan interaksi manusia dan komputer. Yang sebelumnya pakai remote misalkan atau mencet-mencet tombol di TV-nya, sekarang sudah berubah pakai gestur kayak gitu ya. Ini juga sekarang sudah diterapkan salah satunya di dalam bentuk TV ya, di TV ataupun di papan iklan seperti ini. Ya, berikutnya adalah grafik tablet. Ini yang sering dipakai oleh anak-anak desain ya, anak-anak yang suka gambar ataupun melakukan desain. Karena kalau orang yang suka gambar merubah kebiasaan gambar yang biasanya pakai tangan terus ganti pakai mouse itu biasanya susah. Jadi itulah kenapa dibuat device ini ya. Jadi device-nya ini berguna untuk itu. Jadi kalau orang yang gambar itu seolah-olah pakainya pensil ya. Jadi feel-nya pakai tangan itu tetap ada gitu ya. Ya, ini grafik tablet. Ya, harusnya kalian juga sudah tahu lah, sudah pernah nyoba mungkin. Nah, yang ini ya keyboard. Ya, sudah jelas ini pasti kalian sudah ngerti semua. Ya, keyboard itu ya ini kayak gini lah, dia berguna untuk memberikan masukan dalam bentuk kunci-kunci gini atau touch kayak gini. Kemudian setiap touch itu mempunyai perintah sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Biasanya ya huruf-huruf, kemudian ada perintah-perintah tambahannya gitu. Ya nggak perlu dijelasin lah ya, kalian udah tahu harusnya. Oke, next. Ya, jadi sebenarnya keyboard QWERTY ini ya, yang sebelah kiri ini keyboard QWERTY itu karena memang keyboard QWERTY itu ditemukan terlebih dahulu sebelum keyboard Dvorak ini. Ya, jadi QWERTY ini ditemukan dulu. Kemudian setelah diteliti, ternyata keyboard QWERTY itu memiliki kelemahan, yaitu beban dari tiap-tiap jari ini terlalu jomplang ya. Beban untuk setiap-tiap jarinya itu terlalu tidak seimbang ya. Telunjuk kita itu mempunyai beban sampai 23 touch atau keyboardnya itu dia bertanggung jawab terhadap 23 ini ya. Maksudnya 23 itu maksudnya dalam sekian persen lah dari semua tombol itu dia bebannya 23, yang lainnya 18, 88. Bahkan kelingking di jari yang sini cuma mendapat 1% aja, sedikit gitu. Bebannya terlalu besar pada telunjuknya. Nah, oleh karena penelitian ini dibuatlah keyboard baru ya, namanya keyboard Dvorak. Nah, ini tujuan utamanya itu menyeimbangkan kerja atau beban dari tiap-tiap jari ya. Bisa dilihat dari sini nih, sudah mulai agak seimbang ini. Walaupun tetap kelingking paling sedikit ya wajar aja, karena kan dia
susah digerakkan dibandingkan telunjuk. Cuman sekarang bebannya nih sudah apa ya? Sudah hampir seimbang. Cuman kenapa coba? Kok bisa yang Dvorak kurang familiar bagi kita daripada QWERTY? Kenapa tetap sampai sekarang yang dipakai QWERTY terus? Ya jawabannya karena QWERTY ini sudah terlanjur duluan. Jadi orang-orang semua sudah terbiasa pakai QWERTY terlebih dahulu sebelum pakai Dvorak. Sehingga ketika ingin beralih ke dalam Dvorak itu sudah males karena sudah nyaman dengan yang QWERTY ini gitu ya. Jadi sampai sekarang ya walaupun bebannya tetap berat kayak gini ya tetap lebih laku dipakai sampai sekarang ya karena itu salah satu alasannya. Oke. Next. Ya, perangkat input lainnya atau berikutnya yaitu magnetic card reader ya. Ya ini kayak di hotel itu ya, atau kalau kalian sering lihat di dalam misalkan di tempat-tempat supermarket gitu ya pakainya ini apa namanya ini kayak mesin EDC itu ya digesek gini. Tapi sekarang sih udah pakai chip ya, tapi zaman dulu ya digesek gitu. Nah itu sebenarnya adalah magnetic card reader. Jadi kayak di dalamnya ini ada kayak magnetnya gitu, kemudian ketika digesek itu akan memberikan data gitu. Ya ini magnetic card reader. Ya cara kerja detailnya juga nggak usah aku jelasin karena kan juga sebenarnya sudah tahu gitu ya. Next. Nah perangkat input lainnya yaitu magnetic ink character recognition MICR. Ini itu sebenarnya untuk melihat kasarannya ini adalah cek ya. Ya cek yang bisa dicairkan menjadi uang. Nah untuk ngecek ini asli atau enggak, ini dulu itu ketika ditulis ini dicek tintanya. Jadi tintanya ini ada magnetiknya, ada cairan magnetnya. Ya. Sehingga di bagian sini ya contohnya ini bagian bawah ini ada tinta yang nanti dicek apakah cek ini apa ya? Ini dicek apa kertas ini sesuatu atau cek yang asli atau bukan gitu. Ya, kegunaannya cuma untuk validasi aja sih ya. Apakah yang diberikan ini asli atau bukan gitu. Jadi angka-angkanya ini ketika nanti dimasukkan dalam mesin itu ya kelihatan asli atau enggak. Terutama angkanya ini terdaftar sebagai sesuatu yang asli atau enggak kan gitu. Ya itu salah satu contoh lagi sebuah perangkat input. Ya ini kalau perangkat input ini udah nggak perlu dijelasin lah ya. Ini udah tahu semua mouse ya kayak gini. Bermacam-macam sekali bentuknya, tapi ya mouse kegunanya yang menggerakkan pointer gitu. Bahkan mouse-nya sekarang ada yang disebut dengan vertical mouse ya. Kalau kalian mau coba googling aja banyak juga sudah ada yang jual juga. Jadi mouse-nya ini bentuknya kayak vertikal gitu ya, nggak kayak biasanya yang horizontal atau ditaruh di tangan. Ini bentuknya kayak pensil gitu. Ya vertical mouse itu juga sebenarnya sudah ada ya, tapi kegunaannya juga sebenarnya sama sih ya untuk menggerakkan pointer gitu. Ini optical mark reader ya, ini yang biasa dipakai untuk ujian ya, yang kalian harus ngelingkarin pakai mesin untuk pensil 2B itu loh ya, itu sama. Jadi alatnya itu akan ngecek atau koreksi jawaban tesnya itu, kemudian dicocokkan dengan kunci jawabannya sudah tersimpan dalam alatnya, kemudian nanti langsung muncul nilainya. Ya kayak gitulah, dia akan membaca ini semua kertas jawaban atau lembar ini, kemudian dia cek yang warna hitam yang mana gitu. Nanti kemudian ini dikirimkan ke komputer gitu. Oke, perangkat input lainnya ada namanya stylus. Biasanya dipakai untuk tablet ya. Tablet atau apapun yang sifatnya itu touchscreen ya, touchscreen supaya lagi-lagi supaya ada feel megang pulpennya dan seterusnya, makanya dibuatlah stylus ini. Sehingga orang kalau mau melakukan desain ataupun dalam tanda kutip gambar ya, kayak di bawah ini gambar, ya tetap bisa pakai tabletnya plus pakai stylus.
Oh, perangkat input selanjutnya adalah scanner ya. Kegunaannya jelas untuk ya kayak foto sebenarnya sih konsepnya ya. Jadi kayak foto di dalam komputer ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam alatnya, scannernya, kemudian nanti scannernya itu akan jalan atau dalam tanda kutip foto lah dari atas sampai semuanya difoto ya kayak gitulah kerjanya. Seharusnya kalian juga sudah tahu apa itu scanner, kemudian apa hasilnya dan bagaimana cara kerjanya gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah teknologi yang paling banyak dipakai untuk saat ini ya, yaitu adalah teknologi touchscreen. Sekarang ya hampir semuanya pakainya touchscreen. Handphone touchscreen, kemudian PC atau layar monitor pakai touchscreen sudah ada, laptop layarnya touchscreen juga sudah ya, bermacam-macam ya. Sekarang teknologi touchscreen ini udah nggak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering menggunakannya. Oke, next. Nah, berikutnya lagi yaitu virtual reality. Virtual reality ini juga sebenarnya perangkat input karena pergerakan kepala kita ya. Kalau gerak-gerak kepala gini ya akan ikut bergerak juga apa yang ada di dalam dunia ya, dalam virtualnya itu ya, dalam dunia virtualnya itu. Cuman ini juga bisa sekaligus perangkat output ya, karena kalau kita bergerak yang di dalam juga ikut bergerak ya. Apa yang ada di dalam apa yang kita lihat itu juga ikut bergerak. Jadi sebenarnya dia bisa input juga bisa output. Namun karena kita sedang membahas input ya, ini bisa juga sebagai input device atau device yang bisa memberikan perintah. Perangkat input berikutnya ya ini juga sudah sering lah ya, apalagi kalau kalian jadi streamer atau jadi YouTuber gitu ya, pasti tahu lah ya ini yaitu webcam ya. Ini cuma contoh aja, 2 buah webcam di sini, ada 2 ya, contohnya kayak gini ya. Intinya dia akan mengambil gambar, kemudian gambarnya itu dikirimkan ke dalam komputer kayak gitu. Gambarnya bisa dalam bentuk video, nantinya direkam dalam bentuk video ataupun dalam bentuk foto, gambar-gambar gitu. Termasuk sekarang pun dalam webcam itu juga sudah ada mikrofonnya, jadi bisa langsung menangkap suara juga sekaligus gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah tahu semua juga. Oke, nah sekarang ini akan menjadi pertanyaan diskusi kita. Nanti akan aku buatkan forum di dalam Flearn-nya bahwa kenapa sih kok handphone yang keyboardnya seperti ini ya. Keyboardnya zaman dulu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, kemudian bintang dan pagar, mulai ditinggalkan kemudian beralih ke yang bentuk QWERTY ini. Kenapa gitu? Kemudian kenapa lagi kok yang QWERTY-nya ini berubah menjadi yang touchscreen? Oke, nanti ini kan jadi pertanyaan kita di dalam forum diskusinya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari perangkat-perangkat input. Ya, mungkin sebagian besar harusnya kalian sudah tahu lah ya tentang perangkat-perangkat input tadi itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu output device ya. Kebalikan dari input, sekarang output device. Oke, jadi ya sama juga kebalikannya. Jadi sekarang device inilah yang akan menerima data, bukan komputernya lagi atau CPU atau apapun itu ya. Jadi dia yang menerima data dari komputer. Ya. Kalau perangkat input tadi kan dia memberikan data. Kalau yang output dia yang menerima data kemudian menampilkannya. Ya, biasanya dalam bentuk display, ini display proyeksi yang besar atau dalam bentuk fisikal. Ya, misalkan contohnya ya gambar ini kan gambar printer ya. Printer itu kan dia akan mengeluarkan output dalam bentuk atau dalam bentuk fisikal ya, kertas gitu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh-contohnya dari perangkat-perangkat output. Oke, yang pertama printer tapi yang 3D ya, 3D printer. Ya, ini walaupun masih agak asing juga sebenarnya, cuman
eh Ya ini sekarang sudah ada sih, sudah banyak ada. Bahkan aku tadi sempat coba-coba cari di Salatiga juga sebenarnya ada, sudah ada ya 3D printer ini. Kalau kalian mau lihat cara kerjanya, tinggal YouTube aja sebenarnya ada. Cuman intinya dia bisa mencetak sesuatu dalam bentuk 3D gitu. Ya langsung jadi. Oke, next. Oke, berikutnya adalah flat panel atau ya yang teknologi sekarang kayak LCD, LED, dan seterusnya. Yaitu adalah ya layar datar, ya monitor ataupun TV yang datar seperti ini. Nah ini disebut biasanya dengan flat panel. Bahkan kayak apa ya, Jumbotron itu juga termasuk dalam flat panel. Ya kegunaannya juga untuk menampilkan ya kayak monitor pada umumnya lah ya, tahu lah ya, dia akan menampilkan suatu gambar dalam pixel-pixel gitu. Oke, next. Ini adalah GPS ya, untuk menampilkan lokasi dari kita. Oke, ini GPS yang biasanya terpasang di dalam mobil ya sebenarnya ini. Ya ini contohnya kayak gini aja. Kalau sekarang sih kalian GPS ya pakainya HP aja langsung ya, sama aja. Ya, konsepnya sama. Jadi dia akan menampilkan posisi kita berada di mana. Ya, berikutnya adalah headphone. Ini ya, headphone. Ya, aku juga pakai headphone sekarang. Nah, sebenarnya sih ya kalian sudah tahu lah ya. Jadi nanti dia akan memberikan output dalam bentuk suara gitu. Ya, suaranya dalam kan kalau komputer kan digital ya, kemudian dirubah suaranya menjadi bentuk analog kayak gitu. Jadi ini adalah perangkat output dalam bentuk suara. Oke, next. Nah, ini monitor yang paling sering kita temui juga. Ya, ya ini yang bawah ini juga sama kayak flat panel itu. Konsepnya sama juga. Ya, kemudian zaman dulu nih, monitor itu bentuknya ada tabungnya besar gitu. Ya, ini zaman dulu. Tapi sekarang ini kayaknya sudah nggak ada ini. Yang pakai monitor tapi yang gendut gini ini udah jarang dipakai. Nah sekarang semuanya juga pakai flat panel itu modelnya monitor. Oke, ini nggak perlu dijelasin banyak-banyak juga. Seharusnya kalian juga sudah pakai semua ini, jadi ya udahlah ya. Oke, next. Berikutnya adalah plotter. Ini anggap aja kayak printer tapi besar ya. Dia bisa untuk mencetak kayak baliho, spanduk-spanduk yang besar. Nah itu pakainya plotter. Ini memang kalau kalian ke digital printing itu biasanya akan ketemu ya alatnya, plotternya ini gitu ya. Konsepnya mirip dengan printer cuman untuk sesuatu yang besar gitu, ngeprintnya di kertas-kertas ataupun apa ya, tempat yang besar-besar gitulah ya, yang kanvasnya itu besar. Oke, next. Ya berikutnya lagi yaitu proyektor. Ya kayak gini lah, ini di kelas-kelas tuh juga sering ada proyektor ya, jadi supaya yang ditampilkan itu gambarnya lebih besar. Mirip dengan monitor, cuman nanti hasil outputnya itu lebih besar gitu aja sih. Oke, next. Ya ini sound card atau ya bisa untuk mengatur suara yang keluar dari komputer gitu ya. Ya konsepnya sama kayak headphone itu, tapi sebelum bisa kita dengarkan ada pengolahannya dulu ya, suaranya itu diolah dulu. Kita bisa setting sendiri suara yang mau muncul tuh bassnya seberapa dan seterusnya, itu biasanya masuk ke dalam sebuah sound card dulu. Ini emang zaman dulu tuh terpisah ya, jadi kalau mau supaya komputernya mengeluarin suara dan seterusnya kita harus pakai beli sound card sendiri. Tapi sekarang ini sudah include ya, include ke dalam komputernya, jadi sudah bisa langsung dipakai. Jadi motherboardnya itu nggak perlu ditambah sound card lagi, tapi sudah include di dalamnya. Nah, yang berbeda cuman ini aja sih, ada beberapa sound card itu yang bisa kita atur efek-efeknya nanti gitu. Oke, next. Ya, speaker ya, ini juga kita sudah tahu. Seharusnya kita juga sudah pernah lihat ataupun tahulah cara kerjanya bagaimana. Jadi ya sama kayak headphone tadi, ini juga output dalam bentuk suara. Ya, berikutnya adalah video card. Ya, kalau kalian belajar Grafcom ini akan sering bertemu atau sering
dibicarakan, yaitu video cardnya atau GPU gitu ya, Graphical Processing Unit. Ya kalau kalian sering main game ya seharusnya juga tahu juga ini apa gitu. Jadi ini yang akan bertanggung jawab untuk menampilkan atau menggambar sesuatu di monitor komputer yang di layarnya itu seperti apa, itu tanggung jawabnya oleh video cardnya ini gitu. Jadi semakin bagus video cardnya, semakin bagus juga nanti gambarnya atau tampilannya. Jadi kalau gamenya, kalian main game kemudian video card kalian bagus, ya nanti hasil gambar gamenya itu juga mengikutinya, itu lebih bagus juga gitu. Oke, next. Nah, ini juga salah satu perangkat output yang gimana ya, yang kemarin sempat di launch oleh Google, kemudian kayaknya nggak terlalu booming juga atau bahkan ditarik kalau nggak salah itu, yaitu glass ya. Jadi nanti semua output tuh bisa muncul dalam kacamatanya ini. Atau kalau mau lihat ini deh, film Spider-Man Far From Home itu kan nanti si tokoh utamanya atau si Peter Parkernya dapat kacamata dari Tony Stark. Nah, kacamatanya itu ada AI dan seterusnya, nanti outputnya semua akan muncul di dalam layarnya itu. Nah, Glass itu tujuan utamanya ya kayak gitu sih pada waktu itu dibuat, tapi kayaknya ada masalah dan seterusnya, jadi ditarik lagi kayaknya sama Google gitu, nggak sampai ke publik atau nggak ramai yang memakai gitu ya. Nah, itu tadi contoh-contoh dari perangkat input maupun output. Jadi ya materi hari ini tuh sama kayak yang manusia kemarin. Ya, manusia kan kita juga membahas ada input, output, dan prosesnya juga. Ya, inputnya manusia itu kan ada panca indera, outputnya tangan dan kaki. Kemudian kita membahas juga otaknya. Tapi kalau komputer kan kita nggak perlu dibahas lah ya otaknya. Itu kan kalian juga sudah dapatkan itu waktu PTI kemarin. Tugasnya CPU itu seperti apa. Nah, kemudian in the future atau di masa depan gitu, kira-kira apakah perangkat input atau output itu bisa mengalami perkembangan? Semestinya sih iya ya. Jadi nanti akan ada perkembangan lagi. Nah, ini ada salah satu contoh perkembangan dari perangkat input ataupun output itu. Nah, ini contohnya yang tadi ya, yang di dalam in the future atau di masa depan. Mungkin belum banyak diproduksi atau belum di dalam mass production ya. Oke, jadi ini ada seperti pensil atau pulpen ya. Pulpen ini dibuat oleh orang Jepang. Nah, tapi ini pulpen bukan sembarang pulpen. Mari kita lihat kemampuannya ya. Ya, pulpennya tadi itu bisa dibuat atau ditekuk-tekuk, kemudian ini bisa berdiri seperti ini. Ya, dibuat berdiri seperti ini. Tapi tidak hanya berdiri seperti ini aja ya, ada kemampuan lainnya seperti ini. Nah, jadi pulpennya ini sebenarnya bisa sebagai satu, ini bisa menjadi perangkat inputnya, yang satu jadi perangkat outputnya dalam ya, sekaligus. Oke, jadi inputnya ini nanti pulpennya bisa mengeluarkan keyboard kayak gini contohnya, kemudian pulpen yang satu lagi akan menghasilkan output. Kemudian nanti orang yang menggunakan tuh bisa ngetik dari sini langsung. Ya. Jadi layar kayak hologram gitu. Ya, ini sih contohnya aja. Jadi orang tuh kan selalu terus-menerus mengembangkan perangkat-perangkat teknologi semacam ini ya. Ini ada sih, kalian bisa cari coba, tapi memang belum dijual belikan secara massal gitu mungkin ya. Ya, itu tadi tentang materi kita hari ini ya, yaitu tentang perangkat input, perangkat output dari sebuah komputer ya. Ini semua nanti termasuk dalam satu pokok bahasan atau materi yang besar, yaitu human computer interaction. Ya, humannya kemarin sudah, sekarang komputernya sudah. Jadi minggu depan kita akan membahas yang tentang interaction-nya. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.